Jadi tidak asal berjuang, Pak, tapi memang memiliki sanad, memiliki manhaj yang merujuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau tidak mau kita bedah dulu di sisi hijrahnya, baru nanti ke kemerdekaan Indonesia. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kalau baca tentang hijrah Nabi, Pak, saya ingin konfirmasi, Pak. Hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke kota Madinah itu oleh Allah, Pak, oleh Allah prosesnya dipermudah, dipersulit, Pak. Dipermudah. Tapi keadaan sebenarnya sebetulnya adalah sulit. Nabi mau hijrah, dikepung sama orang-orang Quraisy. Kan malamnya itu dikepung, Pak, sama pemuda-pemuda Quraisy. Jadi pemuda-pemuda Quraisy itu mewakili masing-masing kabilah di kota Mekah. Mereka berkumpul di rumah Nabi dengan satu tujuan, membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau malam itu tidak keluar, itu resikonya selesai Nabi di situ. Cuman Allah takdirkan para pemuda ini dengan suatu asbab mereka tertidur lelap sampai Nabi bisa keluar malam-malam dengan aman. Kalau ini Mekah, Pak, kemudian geser ke utara itu Madinah, jadi Mekah itu di selatannya Madinah dan Madinah di utaranya Mekah, ya Mekah, Madinah itu. Di belakang atau di bawahnya Mekah atau di selatannya Mekah ada Yaman. Jadi Yaman, Mekah, Madinah, Syam, itu urutan dari petanya. Nabi kalau dari Mekah ke Madinah kan tinggal langsung ke utara, Pak. Tapi hijrah Nabi mundur dulu ke selatan. Itu rute hijrah Nabi, Pak. Dari Mekah ke selatan dulu, dari selatan baru maju ke utara. Jadi ketika orang-orang Quraisy tahu bahwa mereka kehilangan Nabi, mereka langsung ngejar ke utara, padahal Nabi ke selatan. Baru setelah orang Quraisy patah arang, sudah wah ini kayaknya udah nggak bakalan kekejar. Pulang, Nabi baru ke utara. Jadi harus pakai konsep teori, harus pakai strategi. Belum lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan bantuan tidak kurang dari 3 orang, Pak. Satu, Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman, partner ketika hijrah. Yang kedua, membutuhkan seorang penunjuk jalan, Pak. Karena Nabi ketika hijrah ke kota Madinah itu pakai jalur yang tidak biasa dipakai oleh orang-orang Mekah. Karena kalau pakai jalur yang biasa itu mudah kedeteknya, Pak. Kalau jalurnya jalur apa namanya lewat Lebak gitu, Lebak mau ke Pasar Rebo, itu sudah bisa ditungguin nantinya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai jalur yang berbeda. Maka kalau lihat rute hijrahnya Nabi itu selalu berlawanan dengan jalur yang normal, Pak. Berarti resikonya, Pak, resiko kalau pakai jalur yang baru yang tidak biasa dilewati oleh orang-orang Mekah, maka jalur tersebut lebih ekstrim, lebih terjal, lebih berbahaya. Terutama hewan buas, tak kalah jengking, ular, atau lain sebagainya, Pak. Ini resiko yang harus Nabi tanggung, karena jalurnya jalur yang berbeda dari jalur yang biasa dipakai oleh orang-orang Mekah. Butuh penunjuk jalan, jadi ada Abu Bakar, ada penunjuk jalan. Yang ketiga, membutuhkan mungkin bukan tim ya, lebih ke orang yang mampu mengecoh jejaknya Nabi. Maka Nabi meminta bantuan seorang pengembala kambing supaya pengembala kambing ini ngikutin Nabi. Tujuannya satu, menghilangkan jejak langkah Nabi. Jadi hilang jejaknya, Nabi bisa tetap melaju ke kota Madinah. Pertanyaan saya, Pak, dengan konsep strategi seperti tadi, ketahuan gak sama orang Quraisy? Saya tanya, Pak, masih ketahuan gak sama orang Quraisy? Mau kelompok, mau satu orang terserah. Pokoknya dengan cara seperti tadi, mundur ke selatan, ngumpet di Gua Sur, kemudian melakukan perjalanan dengan jalur yang berbeda, dengan jalur yang biasa dipakai oleh orang-orang Mekah, dengan adanya tim penunjuk jalan, ada orang yang menghapus jejak, ada teman yang menemani, semua itu, Pak, sudah dilakukan oleh Nabi. Ketahuan gak? Ketahuan. Makanya ada peristiwa Suraqah yang ketika ngejar Nabi prosok kudanya, didoakan lagi, normal lagi, ngejar lagi, prosok kudanya. Dengan strategi seperti itu saja masih ketahuan, Pak. Itu proses hijrah. Saya bandingkan dengan proses Isra Mi'raj, Pak.
Nabi dihijri Ismail, dijemput oleh malaikat Jibril, dijemput pakai kendaraan yang bernama Buraq. Kemudian Nabi tinggal naik Buraq, sudah itu duduk manis. Karena selebihnya Allah yang punya peranan. Maka kalimat Qur'annya Subhanalladzi asra bi'abdihi. Asra kan memperjalankan. Jadi kalau Allah memperjalankan, Nabi tinggal diem aja. Allah yang memperjalankan. Semuanya Allah yang setting, semuanya Allah yang urus. Nabi dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa tembus ke langit ke 7 sampai ke Sidratil Muntaha. Tidak butuh strategi, Pak. Cukup duduk manis, semuanya diperjalankan dengan sangat mudah dan selesai pada waktunya. Butuh berapa hari Pak Isra Mi'raj? 1 malam saja. Saya mikir Pak, baca sirah ini saya mikir, ini saya aja yang iseng. Kenapa Nabi tidak meminta proses hijrah seperti proses Isra dan Mi'raj? Kan kalau pakai proses Isra dan Mi'raj Pak, Nabi tinggal tunggu di rumah, dijemput pakai Buraq, dalam hitungan beberapa detik sudah sampai di kota Madinah. Kan gak harus kejar-kejaran. Gak harus ada ceritanya ngumpet di Gua Thur yang membuat Abu Bakar kena patuk ular sampai nangis, sampai Nabi menyatakan yang kemudian menjadi wahyu kan, mendapatkan wahyu Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Itu kan ayat turun ketika Abu Bakar nangis ketika berada di Gua Thur. Kenapa tidak proses Buraq? Padahal bagi Nabi mudah. Dan bagi Allah Azza wa Jalla memperjalankan Nabi dari Mekah ke Madinah seperti memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bagi Allah itu mudah. Inna zalika 'alallahi yasir. Bagi Allah sangat mudah. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa tidak begitu? Kenapa harus mempersulit diri untuk sampai ke kota Madinah? Padahal Allah mampu menghantarkan Nabi ke kota Madinah dengan sangat mudah, aman, tanpa harus ketakutan oleh orang-orang Quraisy. Toh Allah telah memperjalankan jauh-jauh hari sebelumnya peristiwa Isra dan Mi'raj, tinggal duduk manis. Kira-kira kenapa Pak? Kira-kira aja. Sudah kehendak Allah, ya kira-kira kenapa Pak? Tentu ada hikmahnya. Nah hadirin ikhwati man rahimakum, itu berhubungan dengan kemerdekaan nantinya Pak. Ini ada hubungannya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi ke Sidratil Muntaha, atau sebelum itu Pak, saya tanya dulu nih Pak. Ada orang Pak nih, mau ke Bali, jalan-jalan judulnya Pak, jalan-jalan ke Bali. Itu satu tuh. Cuman seharian lah, pergi pagi pulang sore. Yang kedua, orang mau bekerja di Bali. Kontraknya 3 bulan. Kontraknya 3 bulan, Pak. Ini saya pertanyaan, Pak. Kalau ada orang yang mau jalan-jalan ke Bali, pergi pagi pulang sore, dan orang yang mau bekerja di Bali 3 bulan lamanya, mana yang persiapannya jauh lebih prepare? Kenapa yang 3 bulan, Pak? Karena lama, Pak. Gak mungkin kan bawa bekal cuma seharian doang Pak. Pasti harus adalah berbekalannya. Minimal baju dia beli untuk bawa untuk sekian hari. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi ke Sidratil Muntaha itu refreshing Pak. Itu wisata rohani. Yang namanya wisata rohani duduk manis lagi refreshing. Tapi kalau Nabi ke Madinah itu membangun sebuah peradaban. Bedanya itu Pak. Karena kalau Nabi ke Sidratil Muntaha dengan tujuan membangun peradaban, peradaban apa yang mau dibangun di Sidratil Muntaha? Semuanya sudah settle. Apa yang mau dibangun? Di Sidratil Muntaha nggak ada yang harus dibangun, Pak. Itu sudah kekuasaan Allah. Tapi kalau ke kota Yathrib atau Madinah, maka Nabi punya peranan membangun bagaimana peradaban Islam bisa tumbuh dan berkembang di kota Yathrib. Maka prosesnya tidak boleh mudah Pak. Untuk membangun peradaban, prosesnya harus berdarah-darah, prosesnya harus berliku, prosesnya harus berjibaku. Kenapa? Agar Allah tahu
bahwa Nabi memang layak membangun peradaban di kota Yathrib. Maka prosesnya dramatis, Pak. Kan itu tidak hanya sekedar hijrahnya, Pak. Hijrah ke Thaif. Sebelum hijrah ke Thaif, pemboikotan, proses itu berliku bagi Nabi, berdarah-darah bagi Nabi, Pak. Berdarah-darah, Pak. Pemboikotan 3 tahun, habis harta. Hijrah ke Thaif, diusir, dilemparin pakai batu. Sampai Nabi, Pak, dalam doanya nih, Masya Allah nih, pulang dari Thaif, istri meninggal, paman meninggal, harta habis, kaum muslimin tidak bisa melakukan gerakan dakwahnya, deadlock, Pak, dakwah di kota Mekah. Nabi pergi ke kota Thaif dengan harapan di kota Thaif ada secercah harapan. Nyampe di Thaif, alih-alih diterima, alih-alih didukung, yang ada malah diusir. Nggak tanggung-tanggung, Pak, diusirnya pakai batu lagi dilemparin. Waktu itu hijrah ke Thaif cuma berdua, Nabi sama Zaid bin Harisah. Nabi datang ke Thaif, diusir oleh orang-orang Thaif, Nabi dilemparin batu, Zaid bin Harisah sibuk, Pak, ngalangin Nabi supaya Nabi nggak kena batu. Tapi tetap saja, Pak, Nabi berdarah, tangannya berdarah, kakinya berdarah, punggungnya berdarah, wajahnya berdarah. Kalau saya pikir-pikir, Pak, jika Nabi sedang dilindungi berdarah-darah kayak gitu, gimana Zaid bin Harisahnya, Pak? Babak belur luar biasa, Pak. Sampai Nabi bersihin darah, Pak, duduk, terengah-engah, keringetan, campur darah, capek, peluh keringat, berdua, perut lapar. Basuh darah, basuh keringat. Sampai akhirnya, Pak, musuh Nabi namanya Utbah bin Rabi'ah. Ini musuh Nabi. Utbah bin Rabi'ah ini mertuanya Abu Sufyan. Berarti bapaknya Hindun. Utbah bin Rabi'ah punya adik namanya Syaibah bin Rabi'ah. 2 orang ini mati dalam perang Badar, Pak. Ketika Mubarozah, perang tanding, Hamzah, Ali, kemudian Utbah dan Syaibah. Itu masing-masing bertarung dan akhirnya Utbah mati, Syaibah mati dalam perang Badar. Tapi 2 orang ini, Pak, di Thaif itu apa namanya? Rasa ibanya muncul, Pak. Jadi Nabi lihat berpeluh pesah seperti itu dikasih anggur, Pak. Nanti yang ngasih anggurnya adalah Adas. Makanya nanti ada masjid Adas. Itu sebagai apa ya, penghormatan lah buat Adasnya. Sampai ngasih anggur, Pak. Sampai ada doa dari Nabi SAW, saya singkat ini apa namanya peristiwa di taman ini, di kebun ini. Intinya Nabi berdoa, Pak. Saking beratnya kehidupan Nabi, saking beratnya. Kata Nabi begini, Ya Rob, ilaman takiluni ila ba'idin yatajahamuni au aduwin malaktahu amri. Kata Nabi SAW, ya Rabb, mau dibawa kemana saya ini? Ila ba'idin, ke tempat yang jauh, dalam kurung Thaif, yatajahamuni, yang kemudian mereka mengusirku, mereka membenciku, mereka tidak menyukaiku, yakni orang-orang Thaif maksudnya. Atau aduin, atau dikembalikan kepada musuhku, malaktahu amri, yang telah engkau berikan kekuasaan kepada mereka untuk memperlakukan sesuatu kepadaku yang tidak baik. Mau disuruh ke Thaif, mau disuruh ke Mekah, saya ini ya Rabb. Thaif dilemparin, Mekah dibenci, bingung, Pak, deadlock itu Nabi. Sahabat-sahabatnya semuanya ditawan sama kabilahnya masing-masing. Minimal dilarang sama kabilahnya masing-masing untuk bergabung dengan Nabi. Harta habis Nabi. Mau bagaimana lagi, Pak, berjuang? Dakwah Islam ketika tokohnya habis hartanya, tokohnya habis masanya, tokohnya tidak punya pendukung, tokoh ini mau ngomong gimana, Pak? Padahal dakwah Islam, tokohnya, orang-orang terdekatnya, hartanya, masanya habis semua. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, tapi ujung doanya begini. Mau disuruh ke Thaif ya Rob, mau disuruh ke Mekah fala ubali, saya mah kagak peduli. Yang penting engkau tetap ridho kepadaku. Nah, itu yang menguatkan Nabi, Pak. Nah, setelah itu baru adanya proses Isra dan Mi'raj. Setelah itu ada proses Bai'ah Aqobah 1, Bai'ah Aqobah 2, sampai nanti hijrah. Jadi Nabi untuk sampai pada hijrah proses panjang, berdarah-darah dan berliku. Kenapa harus begitu? Agar Nabi mampu membangun peradaban di kota Yathrib. Karena hanya orang-orang yang telah mengalami bagaimana pahitnya kehidupan, dia mampu membangun peradaban. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu bahasan
prolog dulu Pak, bahwa hijrah itu memang harus berliku berdarah-darah. Kenapa? Agar kita dinyatakan layak untuk membangun sebuah progres kehidupan yang lebih baik atau membangun peradaban. Jadi harus berdarah-darah. Jadi kalau hijrah nggak berdarah-darah, mungkin bukan hijrah. Karena hijrah punya beban seperti itu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, masuk di kota Madinahnya Pak. Kalau Madinah Pak, Madinatun, mimnya dibuang, tak marbutohnya dibuang Pak. Tinggal tersisa huruf apa Pak? Mim, dal, ya, nun, tak marbutoh. Kalau mim dan tak marbutohnya dibuang, jadi tinggal hurufnya apa Pak? Madinah. Nah. Madinatun, mimnya dibuang, tak marbutohnya dibuang. Sisa tinggal din. Artinya apa Pak? Agama. Kenapa Madinah disebut Madinah dan disebut kota? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, padahal nama aslinya adalah Yasrib. Jawaban sederhananya Pak, Yasrib kenapa disebut Madinatur Rasul? Karena kota Yasrib akhirnya dibangun di atas pondasi agama. Itu baru benar Pak. Kalau suatu bangsa, suatu negara, suatu daerah dibangun di atas pondasi agama, layak disebut Madinah. Dibangun di atas pondasi agama, dibangun di atas nilai-nilai agama, bukan menyelisihi agama, tapi dibangun di atas pondasi agama. Itu disebut Madinah. Jadi kalau ada bangsa negara tidak dibangun di atas pondasi kota Madinah, mungkin seperti kalau zaman Nabi, berarti saat itu ya kalau bukan Madinah ya Mekah itu, atau Yaman atau Syam. Karena kaidahnya harus dibangun di atas pondasi agama. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, untuk kita breakdown Pak, agama yang kemudian dimaksudkan seperti apa proses teknisnya. Hadis dari Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini sahih, riwayat Ashabus Sunan, Imam Tirmidzi, Nasai, Ad-Darimi, Ibnu Majah dan Abu Daud, semuanya meriwayatkan bahwa hadis ini sahih. Apa bunyi hadisnya? Ketika Nabi Pak, baru pertama kali menginjakan kakinya di kota Yasrib, Nabi menyampaikan sebuah hadis, dan hadis ini masyhur. Hadis ini masyhur. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diawali dengan kalimat ini kalimat awal hadisnya. Dan itu jadi konsep bagaimana membangun peradaban. Satu, ya ayyuhan nas. Wahai manusia, ya ayyuhan nas. Satu. Kemudian absus salam. Ini yang kedua. Tiga, at'imut ta'am. At'imut ta'am. Kemudian silur arham. Dan yang keempat, shollu bil lail. Shollu bil lail. Itu yang keempat. Ini konsep yang Nabi bangun sebagai breakdown dari agama, Pak. Jadi Madinah disebut kota Madinah karena dibangun di atas sendi-sendi agama. Apa yang sendi-sendi agama yang Nabi bangun? Ini Pak, 4 hal saja. Jadi sendi-sendi agama tidak terlalu kemudian harus membahas zakat, puasa, hajinya langsung Pak. Tapi yang dibangun 4 item ini. Satu, absus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, dan wasolu bilail wan nasu niam. Tadhulul jannah bis, kan hadis lengkapnya begitu Pak. Absus salam Pak, maksudnya menebarkan salam. Salam ini Pak. Ini diambil dari kalimat salamah, artinya keselamatan. Absus salam, sampaikanlah keselamatan atau tebarkanlah keselamatan. Poinnya sederhana Pak. Poinnya sederhana. Nabi ingin membangun kota, saya ulang Pak. Nabi ingin membangun kota di mana warganya satu sama lain saling memberikan keselamatan. Kota Madinah ada muslimnya, ada Yahudinya, ada tokoh munafiknya.
Bagaimana caranya satu kota Madinah ini yang ada musyrik, ada Yahudi, ada Muslim, ada munafik, mereka bisa saling memberikan keselamatan satu sama lain. Terlepas agamanya apa Pak? Karena yang Nabi panggil ya ayyuhan nas. Nabi tidak sedang berbicara mukmin tok. Nabi sedang tidak berbicara muslim saja. Nabi sedang berbicara seluruh elemen bangsa kota Yathrib. Siapa yang tinggal di Yathrib, agama apapun mereka, suku bangsa apapun mereka, afiliasi kemanapun mereka, dibangun atas dasar saling memberikan keselamatan. Agama apapun Mbak, apalagi ketimbang pemikiran madhab itu. Agama apapun Mbak, Afsus salam, tebarkan keselamatan. Ini manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, membangun keselamatan diksinya begini Pak. Hadirnya Daniel Barkah memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi orang lain. Konsepnya gitu saja Pak. Selamat itu kehadiran saya, itu memberikan rasa aman dan rasa nyaman bagi orang lain. Dan kita tinggal cross check saja Pak, apakah hadirnya kita bikin resah orang lain? Apakah hadirnya kita bikin keki orang lain? Apakah hadirnya kita bikin rusuh orang lain? Karena kalau itu kejadian berarti kita belum memberikan keselamatan bagi orang lain. Karena kalau ingin memberikan keselamatan sebagaimana pesan Nabi Afsus salam, jadikan kehadiran kita memberikan rasa nyaman dan aman bagi orang lain. Pak. Itu rumus Muslim, rumus Islam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya simpulkan dengan satu diksi Pak, aman. Jadi bangsa atau kota Madinah yang dibangun oleh Nabi itu diwujudkan atau ditumbuh kembangkan di atas pondasi rasa aman. Jadi kota yang aman. Warganya akur. Warganya saling memberikan keselamatan. Sehingga kotanya aman. Saya langsung ambil yang kedua Pak. Wa'at imut to'am. Artinya apa Pak? Wa'at imut to'am. Bagi apa Pak? Bagi makan Pak. Wa'at imut to'am. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Bahasa linguistiknya yang dibagiin makanan Pak. Kenapa? Karena orang Pak, kalau perutnya lapar itu tidak bisa berpikir jernih Pak. Toh banyak kasus-kasus kriminal terjadi gara-gara, saya ulang Pak, banyak kasus kriminal yang terjadi gara-gara lapar. Maka Nabi bangun sebuah konsep Pak. Konsepnya apa? Kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh warganya. Jadi kalau pakai istilah Pak, aman kotanya, sejahtera rakyatnya. Ini calon gubernur berarti. Jadi aman kotanya Pak, sejahtera warganya, itu konsep Islam Pak. Jadi Islam tidak harus kemudian berpikir tentang sholat, puasa, zakat, haji saja. Sejahtera itu bagian dari nilai-nilai Islam. Satu kampung Pak, jika ada yang masih belum sejahtera, kampung itu belum Islami. Satu kampung Pak, ada orang yang belum sejahtera, berarti kampung itu belum. Karena kalau sudah disebut Islami, maka seluruh warganya harus sejahtera. Itu konsep Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau sudah kotanya aman, warganya sejahtera, tindakan kriminal Pak, sangat besar peluangnya untuk berkurang. Ada negara mana Pak? Saya lupa pokoknya negara mana. Itu si warganya itu gini Pak, kalau keluar rumah itu tidak pernah ngunci pintu. Saya lupa negara apa itu dan di kota mana itu. Jadi kalau mau keluar rumah itu gak pernah ngunci pintu Pak. Keluar aja. Ketika ada dialog dengan orang yang bukan negara situ, dia nanya, kenapa kok gak dikunci pintunya? Yang punya rumah malah balik nanya, emang kenapa harus dikunci? Kalau kita kan kembali kemana-mana harus
Kunci. Motor aja Pak, nggak dikunci saja. Nasib motor? Dikunci aja bisa hilang, apa nggak dikunci? Dikunci digembok aja bisa hilang Pak. Sekarang itu apalagi kagak dikunci, kagak digembok. Kenapa kota yang aman dan sejahtera minim terjadinya tindakan kriminal Pak? Ya karena sudah tidak ada lagi hajat untuk melakukan kriminal. Lawang sudah aman dan sudah sejahtera. Itu tujuan agama Pak. Agama itu melahirkan, menciptakan kondisi suatu bangsa atau negara yang aman dan sejahtera warganya. Itu Islami namanya Pak. Dan itu yang Nabi proyeksikan di kota Yasrib. Bagaimana kota Yasrib itu kotanya aman, warganya sejahtera. Sampai Nabi berulang kali mengingatkan Pak. Wa'atimut ta'am ini beberapa kali diingatkan. Bahkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, berbagi makanan itu menjadi kifarat kalau ada kesalahan Pak. Jadi kifarat Pak. Bapak nggak puasa sehari bulan Ramadan gara-gara jima. Mohon maaf nih, gara-gara jima. Maka kan pilihannya satu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kayaknya susah Pak, orang disuruh sebulan aja batal, gimana 2 bulan. Maka pilihan yang kedua, ngasih makan orang miskin berapa Pak? 60. Ini jadi kifarat Pak. Supaya sejahtera itu dirasakan oleh banyak kalangan. Zakat fitri Pak, kan kalimat yang benar zakat fitri ya, bukan zakat fitrah. Karena kalau disebut zakat fitrah, harus disebut idul fitrah, kan nggak ada idul fitrah Pak. Pak mau sholat kemana? Ini ke masjid, sholat idul fitri, enggak idul fitrah. Karena zakatnya zakat fitrah, jadi zakatnya zakat fitri. Kenapa zakatul fitri harus dibagikan sebelum orang pergi ke tempat sholat? Supaya mereka bisa makan Pak, supaya perut mereka nggak lapar. Itu jadi bagian sunnah Nabi. Kalau kita nazar Pak, kemudian nazarnya tidak terpenuhi, maka kita punya kifarat. Kalau kita zihar, menyamakan punggung istri dengan punggung ibu, itu juga ada kifarat. Dan salah satunya harus berbagi makanan. Jadi konteksnya berbagi makanan itu oleh Nabi diterapkan di setiap sisi kesalahan-kesalahan umat muslim Pak. Supaya apa? Supaya ini menjadi gerakan bersama, gerakan jama'i bahwa setiap kita tidak boleh lapar, setiap kita dalam kurung harus sejahtera Pak. Itu prinsip Nabi. Sampai di surat Al-Hasr ayat ke-7, likaila yakuna dulatam bainal aghniyai minkum. Supaya harta tidak berputar di kalangan orang-orang tertentu saja. Kata Nabi, keluarin hartanya, keluarin. Supaya berbagi sejahtera. Sampai orang-orang Ansor Pak, saking ingin mengamalkannya konsep saling berbagi sejahtera, orang-orang Ansor Pak, datang orang Madinah, orang Mekah maaf, datang orang Mekah. Ditawarin, saya punya tanah 2, silakan ambil 1. Ini dalam rangka berbagi sejahtera Pak, karena orang Mekah yang datang ke kota Madinah miskin semuanya. Walaupun di kota Mekahnya orang kaya, datang ke kota Madinah jadi miskin semua Pak, karena hartanya nggak dibawa. Abdurrahman bin Auf Pak, kaya di kota Mekah, datang ke Madinah awalnya miskin. Abu Bakar awalnya miskin, yang lain pun awalnya miskin. Maka kata orang Ansor, saya punya tanah 2 noh, ambil 1. Saya punya harta, kita bagi 2. Bahkan Pak di level saya punya istri 2, pilih salah 1. Kalau sudah dipilih salah 1 saya ceraiin. Kalau sudah saya ceraiin, silakan dinikahi. Sampai segitunya Pak. Ada yang berani begitu? Berani nawarin istri maksudnya? Kalau sekarang modusnya beda Pak. Emang pengen ganti. Kalau dulu tuh sampai ditawarkan Pak, istri pun ditawarkan. Itu saking care-nya dengan orang-orang muhajirin, itu hadisnya ada Pak. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka aman dan sejahtera itu menjadi pondasi dalam membangun masyarakat. Sebisa mungkin harus menciptakan rasa aman dan sebisa mungkin harus menciptakan kesejahteraan. Saya main ayat nih Pak, kita muter-muter di ayat.
Kalau orang Mbak, tidak aman dan tidak sejahtera atau lapar ya, maka berlakulah surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Bahwasanya Allah akan menguji dengan ujian, di antaranya takut, berarti aman tidak Pak? Dan lapar. Ini ujian Allah Pak. Hadirin ikhwati man rahimah, saya tegaskan Pak, kalau orang sudah hidupnya tidak aman dan lapar, maka berbanding lurus dengan tindakan kriminal. Artinya tidak aman dan jauh dari ketenangan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, surat Quraisy surat keberapa Pak itu? Quraisy lah. Surat Quraisy isinya apa Pak? Isinya Pak, Quraisy. Isinya tentang orang-orang Quraisy yang kalau musim panas dagang ke Syam, musim dingin dagang ke Yaman. Itu bukan intinya Pak. Bukan itu intinya. Itu informasi. Allah sedang memberikan informasi kalau orang Quraisy musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman. Yang jadi entry point dari surat Quraisy apa? Lanjutan ayatnya Pak. Karena kalau itu cuman informasi. Toh orang-orang Mekah memang tahu kalau mereka punya kebiasaan kalau musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman. Dan yang didagangkan di kota Yaman Pak itu apa yang dibeli di kota Syam. Maka ketika kaum muslimin memblokade atau menutup akses menuju Syam, mereka nggak bisa belanja ke Syam, itu otomatis mereka tidak bisa dagang di Yaman Pak. Makanya gara-gara Nabi pindah ke kota Madinah, itu secara ekonomi kota Mekah kolaps. Tidak punya kekuatan. Jadi saking kolapsnya sampai akhirnya beberapa kali perang kalah. Mungkin itu juga yang terjadi dengan Amerika di Afgan. Kolaps pada ditarik mundur. Akhirnya bisa menang kan Taliban. Jadi bukan karena menang perang-perang amat, tapi memang karena yang ininya pergi kan begitu. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, ayat di surat Quraisy Pak, intinya bukan di yang awal Pak. Kan kasarnya gini Pak, kenapa orang Quraisy musim panas ke Syam? Kenapa perginya ke Yaman musim dingin? Karena mereka dagang Pak, dan mereka butuh uang. Maka Allah pertegas Pak, uang itu kan hadir untuk memberikan rasa aman dan sejahtera. Kan itu entry point dari uang Pak. Tapi Allah sedang memberikan informasi dan pelajarannya Pak. Kata Allah Azza wa Jalla, bukan Syam, bukan Yaman. Tapi kata Allah, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Kata Allah, sembahlah pemilik rumah ini. Dalam kurung Ka'bah. Orang Mekah Pak, nyari keberkahan ke Syam. Orang Mekah nyari keberkahan ke Yaman, padahal keberkahan ada di menyembah pemilik Ka'bah. Ngapain jauh-jauh ke Syam ke Yaman? Ka'bah no kelola. Maka lanjutan ayatnya, siapa pemilik Ka'bah? Allah. Siapakah Allah? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hanya Allah yang bisa menutupi, mencukupi kesejahteraan manusia, dan hanya Allah yang bisa memberikan rasa aman untuk manusia. Ngapain ke Syam, ngapain ke Yaman? Jadi kalau ingin sejahtera dan aman, adanya di Falia. Dan itu pondasi agama Pak. Jadi pondasi agama itu melahirkan rasa aman dan sejahtera. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kalau sudah aman dan sejahtera muncul pelanggaran, baru berlaku Pak hukum potong tangan, rajam dan lain sebagainya. Jadi hukum Islam, syariat Islam jangan dulu kebayang potong tangannya Pak. Syariat Islam jangan dulu kebayang potong tangannya. Syariat Islam adalah membangun bangsa yang aman dan sejahtera. Itu syariat Islam. Itu tujuan syariat Islam. Limaslahatil bashar dunyahum wa ukhrahum. Untuk kemaslahatan manusia, dunia dan akhiratnya. Maslahat di dunia, aman, sejahtera.
Itu tujuan syariat Pak, bukan potong tangannya. Kalau urusan potong tangan, pancung, rajam, itu akan terjadi apabila terjadinya pelanggaran Pak. Itu kan sanksi. Kalau tidak ada pelanggaran, ada potong tangan Pak. Gak ada Pak. Kenapa jadi bingung dan takut orang kemudian menerapkan syariat Islam? Kan bukan langsung ujuk-ujuk nyolong ayam hilang tangannya satu Pak. Ini ada bapak nyolong ayam, potong satu tangan habis Pak. Ya enggak begitu cara prakteknya Pak. Enggak begitu cara prakteknya. Sehingga sebetulnya kalau hudud tidak perlu ditakuti kalau semuanya tidak melakukan pelanggaran. Ya kalau enggak mau ada potong tangannya jangan ada yang nyolong, kan selesai Pak. Itu sederhana memahami agama. Nah hadirin ikhwati iman rahimakumullah, jadi sejahtera dan aman itu bagian dari syariat Islam, tujuan dari syariat Islam. Karena tidak mungkin syariat ini mencapai pelaksanaannya, menerapkan prakteknya jika itu tidak membuat aman dan tidak membuat sejahtera. Maka tidak boleh orang zakat jor-joran sampai kemudian membuat dia jadi orang miskin, nggak boleh. Makanya hibah saja dibatasi sampai 1/3, nggak boleh lebih dari 1/3 hibah itu. Zakat hanya diambil 2,5%, tidak nyampe 100%, nggak ada zakat 100%. Itu bukan zakat, ngabisin harta orang kan itu. Jadi semuanya tidak mungkin keluar dari konsep aman dan sejahtera. Yang ketiga Pak, wasilul arham, silaturahim. Saya ingin tanya ini Pak, si A, si B temenan. Ditanya nih Pak, si A, si B temenan, teman akrab. Si A, si B datang ke rumah si A, ngobrol, ngasih hadiah. Si A, si B temenan. Si B datang ke si A, ngobrol, berbagi hadiah. Silaturahim bukan? Silaturahim bukan Pak? Nanya aja ini. Kira-kira Pak, ini si A, si B temenan. Si B datang ke rumah si A, ngobrol, sana sini, ngasih hadiah. Silaturahim enggak itu disebut? Disebut silaturahim. Baik. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kalau pakai konsep Nabi Pak, ini tidak lantas disebut silaturahim secara utuh. Silaturahim itu kalau gini Pak, si A benci sama si B. Si A tidak suka sama si B, tapi si B masih tetap menjalin hubungan yang baik dengan si A. Maka yang dilakukan oleh si B, dia sedang menjalin silaturahim. Silaturahim Mbak, saya ulang, ini versi Nabi. Ketika seseorang terputus hubungannya, ketika seseorang tercerai komunikasinya, ketika seseorang tidak lagi ada interaksi, maka salah satu pihaknya tetap menjalin komunikasi, menjalin hubungan, menjalin kekerabatan, menjalin kedekatan. Orang yang sedang menjalin itu disebut dengan orang yang sedang silaturahim. Jadi ini enggak suka Pak sama si B, benci sama si B. Siapa tuh si B? Wah si fulan, wah pasti begini. Tapi si B masih berbuat baik Pak sama si A. Diomongin jelek masih baik, diomongin jelek, dicela, dimaki-maki masih doain, masih deketin, masih ngajak. Tapi selama proses itu si A tetap aja bertahan, kagak mau aneh. Yang dilakukan oleh si B silaturahim. Yang dilakukan si A memutuskan silaturahim. Kata Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'an. Kagak bakalan masuk surga orang yang suka mutusin tali silaturahim. Hadisnya. Itu begitu prakteknya. Si A Pak gak suka sama si B. Yang salah si A. Yang muda si A. Si B masih tetap baik-baikin. Keren. Yang salah si A, si B tidak salah Pak, tapi dia tetap baik-baikin. Itu luar biasa Pak itu. Apalagi si A-nya masih muda. Karena biasanya silaturahim terhalang dengan umur, terhalang dengan jabatan, terhalang dengan kekuasaan, terhalang dengan sesuatu yang membuat orang, kayaknya bagusan saya deh.
Orang susah Pak silaturahim. Karena pengennya ya ada yang sowan gitu. Bukan disowani. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi enggak begitu Pak. Nabi enggak begitu. Siapa yang benci sama Nabi? Orang Mekah benci Pak rata-rata. Bagaimana sikap Nabi? Baik. Futuh Mekah Pak, tahun ke-8 Hijrah harusnya jadi ajang pembalasan dendam. Harusnya. Ada yang dibantai Pak oleh Nabi di kota Mekah? Abu Sufyan Pak, perang Badar musuhan, perang Uhud musuhan. Semua perang, hampir semua perang Abu Sufyan musuhnya Nabi. Tapi ketika Nabi sampai di kota Mekah, kata Nabi, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Abu Sufyan mikir, gue kan benci sama dia, musuhin dia. Tapi dia masih mengangkat harkat derajat Abu Sufyan, Pak. Masih tetap itu nama Abu Sufyan dihormati oleh Nabi di kota Mekah. Padahal Abu Sufyan dengan Nabi musuhan. Kalau Nabi mau tuh Abu Sufyan dipanggil, pancung selesai Pak. Toh sudah tidak punya kekuatan tuh Abu Sufyan. Sudah lemah, tidak punya kekuatan, Nabi di atas awan, Nabi masih menjalin hubungan yang baik dengan Abu Sufyan. Itu silaturahmi. Jadi kalau silaturahmi karena dua-duanya punya kedekatan, ya itu sih lebih bukan pada silaturahminya Pak. Memang kalau dekat ya pasti begitu. Si A datang ke si B, nanti si B datang ke si A, biasa orang dekat. Silaturahmi kenapa dijadikan sebagai ketentuan syariat Pak? Dan itu sulit karena memang sulit prakteknya. Mengurangi ego itu berat Pak. Jadi yang berat itu bukan rindu. Salah itu si Dilan. Yang berat itu menghilangkan kedengkian dan kebencian dan ego, itu berat Masya Allah. Nah hadirin ikhwati iman rahimakumullah, seorang kiai Pak dimaki-maki, dimusuhin sama murid-muridnya karena ketegasannya atau karena apanya. Si kiai masih aja doain muridnya, ya Allah berkahi si fulan, ya Allah berikan ilmu sama si fulan. Beres sekolah Pak, beres nyantren, itu santri tetap baik akhirnya sama si kiai. Itu dampak dari silaturahim. Ada kebaikan-kebaikan yang didapatkan. Maka simpulannya Pak, silaturahim yang saya konsep, yang Nabi konsep Pak, itu bermuara pada satu kalimat. Kalau absus salam ini keamanan, atimut ta'am sejahteraan, kalau silul arham ini harmonis Pak. Dalam artian tidak ada konflik. Perdebatan wajar Pak, namanya juga sahabat. Debat, Abu Bakar dengan Umar debat, Umar dengan Ali debat, biasa Pak. Tapi mereka tidak sampai berujung pada konflik, nggak ada ceritanya konflik Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, bangsa yang sudah tidak aman, bangsa yang kurang sejahtera rakyatnya, plus dengan banyak konflik di dalamnya, selamat bangsa tersebut disukai para penjajah. Disukai para penjajah. Tidak aman, tidak sejahtera, banyak konflik, itu disukai para penjajah. Silahkan perbanyak konflik di Indonesia, silahkan buat orang-orangnya tidak sejahtera di Indonesia, bikin tidak aman di Indonesia, maka Indonesia kemerdekaannya dipertanyakan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, para ulama zaman dahulu Pak, kenapa mereka mempertahankan Indonesia? Karena mereka ingin negara ini aman. Agar anak cucunya para ulama zaman dahulu bisa bernapas dengan lega, bisa hidup dengan tenang, bisa tidur dengan nyenyak. Maka mereka banting tulang berkorban darah untuk memerdekakan Indonesia supaya apa? Supaya kita aman dan sejahtera Pak. Supaya kita harmonis dengan semua anak bangsa. Maka orang-orang yang tidak suka keharmonisan Indonesia, tidak suka amannya Indonesia, tidak suka sejahteranya Indonesia, mereka orang-orang yang paling tidak tahu diri terhadap perjuangan para ulama zaman dahulu. Para ulama sudah berjuang habis-habisan Pak, kita timbang konfliknya doang. Harusnya malu sama tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Cut Nyak Din, Teku Umar Pak.
Siapa lagi pengawasan nasional? Patimura Muslim kan Pak ya? Pangeran Diponegoro, Patimura itu kalau tidak salah katanya Muslim Pak itu. Maluku, cuman dibikin jadi Kristen. Nggak tahu ya, silakan nanti di cross check lah itu. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu konsep yang Nabi bangun Pak. Makanya ketika di kota Yasrib terjadi konflik antara suku Aus dan suku Hajraj, Nabi kan langsung turun tangan Pak. Nabi turun tangan itu, sampai turunnya surat Ali Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafar roku. Ayat itu ketika suku Aus dan suku Hajraj berantem Pak. Sampai ngeluarin pedang masing-masing. Ada sahabat lari ke Nabi, Rasul, Aus dan Hajraj berantem, berantem. Nabi langsung datang Pak. Kata Nabi, apakah kalian akan mengeluarkan pedang-pedang kalian? Padahal di tengah-tengah kalian ada Muhammad sebagai Nabi kalian? Oh itu langsung diem Pak. Pedangnya dimasukin lagi. Enggak ya Rasulullah. Enggak akan perang. Tadi cuman iseng aja. Iseng ngeluarin pedang. Anu kan iseng namanya. Nah hadirin ikhwati man rahimakum. Jadi Nabi enggak suka konflik Pak. Suku Aus dan Hajraj ribut, Nabi enggak suka. Contoh yang lain Pak. Ketika Nabi istrinya difitnah. Siapa yang difitnah Pak? Aisyah. Yang fitnah siapa? Abdullah bin Ubay. Dari suku mana dia? Aus atau Hajraj? Aus atau Hajraj Pak? Suku Hajraj Pak. Pimpinannya Sa'ad bin Ubadah. Dia Muslim. Sa'ad bin Ubadah, dia Muslim. Dari Hajraj. Dari suku Aus namanya Sa'ad bin Mu'adz. Dua-duanya Muslim Pak. Ketika Nabi pidato yang sedang sharing tentang ada orang yang menjelek-jelekan istri beliau, maka Sa'ad bin Mu'adz berdiri. Kata Sa'ad bin Mu'adz di forum Masjid Nabawi Pak. Wahai Rasulullah, sebutkan namanya siapa yang telah memfitnah Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha, sebutkan namanya, akan kubunuh orang itu sekarang juga. Kalau dia dari suku Hajraj, saya sekarang ambil dari Hajraj, saya bunuh orang itu. Karena memang dari Hajraj Pak pelakunya. Cuman gara-gara disebut Hajraj Pak, sentimental kekabilahannya Sa'ad bin Ubadah kepancing. Dia pun ngomong Pak, diam wahai Sa'ad bin Mu'adz. Ya Rasulullah, jika dia membunuh salah satu di antara suku Hajraj, maka kami akan membunuh salah satu di antara suku Aus. Kan ramai Pak, jadi perdebatan di kalangan suku Aus dan Hajraj. Kata Nabi, sudah. Nabi nggak ngomong lagi Pak, Nabi pulang ke kamar, selesai. Nabi nggak suka konflik. Apapun alasannya, Nabi nggak suka konflik. Kenapa? Karena itu merusak tatanan bangsa Pak. Merusak tatanan bangsa. Sudah negaranya tidak aman, sudah tidak sejahtera, ditambah konflik selesai sudah Pak. Apa yang mau diharapkan kalau begitu? Jauh dari manhaj Nabi Pak kita ini. Merdeka dari sisi mananya kita? Kalau ekonomi tidak sejahtera, merdeka dari mananya? Aman negara juga tidak. Aduh, repot Pak ini. Apalagi konflik kemana-mana, Masya Allah. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka Nabi SAW menjadikan ini sebagai konsep dasar membangun yang namanya kota Madinah. Supaya minim konflik, harmonis hubungannya, Nabi jangankan orang Muslim Pak, orang Yahudi diajakin sampai jadi muncullah piagam Madinah Pak. Piagam Madinah itu agar Muslim dengan Yahudi hidup dengan harmonis. Masalahnya Yahudinya kagak mau. Lain persoalan Pak itu. Kalau Yahudinya nggak mau kan nggak ada persoalan. Yahudinya nggak mau kemudian dimusuhin sama Nabi, ya wajar mereka kagak mau. Tapi piagam Madinah Pak itu membangun kerjasama antara Muslim dengan Yahudi, harmonis Pak pembangunan itu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, aman, satu, sejahtera, harmonis. Yang ketiganya Pak, nih pakai istilah yang agak tidak terlalu Islami lah. Religius. Salat itu Pak membangun hubungan transenden antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Membangun kota yang aman itu horizontal. Membangun kesejahteraan itu horizontal. Membangun kehidupan yang harmonis antar warga itu pun horizontal. Tapi tiga-tiganya tidak akan berhasil jika tidak falyabudu rabbahadzal bait wasallu billail wan nasu niyam.
Sholat yang paling afdol sesudah sholat wajib adalah sholat malam. Kalau tidak ada hubungan vertikal, horizontal babak belur, Pak. Pasti. Mau dicobain juga silahkan. Yang jelas vertikalnya bermasalah, hubungan dengan Allahnya tidak akrab, jangan harap horizontalnya lancar, Pak. Mentok sudah itu. Mentok. Nanti kepentingannya bisa berubah di tengah jalan, Pak. Tadinya untuk Allah dan Rasulnya, lama-lama kayaknya untuk saya dan keluarga saya. Untuk kepentingan politik saya, untuk kepentingan kelompok saya, macam-macam itu. Jadi repot. Maka hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini cara Nabi membangun kota Madinah, ini juga cara para ulama membangun negara Indonesia. Mereka berjuang, mereka berjibaku, mengorbankan darah untuk menciptakan negara yang aman bagi generasi anak cucu mereka, untuk memberikan bangsa yang sejahtera, supaya tidak dijajah, supaya tidak jadi komoditas, supaya tidak jadi objek, Pak, oleh orang lain, supaya jadi tuan rumah di negaranya sendiri, dan yang ketiga kehidupan yang harmonis antar seluruh elemen anak bangsa. Dan jangan lupa, falya'budu rabbaha zal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi konsepnya itu, Pak. Saya rasa segitu dulu. Ada pertanyaan barangkali? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya yang ringan-ringan saja, Tat. Sebetulnya ada pertanyaan berat tapi mungkin nanti lama menjawabnya. Yang pertama sebetulnya yang ingin saya tanyakan, yang saya pikir agak berat itu konsep yang disampaikan oleh Nabi itu di dalam masalah horizontal dulu, Tat, ya. Sementara dalam dasar negara kita atau Pancasila itu Tuhan ketuhanan yang Maha Esa yang pertama, Tat. Tuhan itu? Ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila. Sementara yang Nabi, konsep Nabi itu adalah masalah horizontal, adalah masalah mengenai masalah kemanusiaan dulu gitu. Itu yang pertama. Yang ringan, pertanyaan saya bedanya silaturahmi dan silaturahim dan kapan kita menggunakannya, Tat. Itu saja, Tat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau secara praktik memang Nabi membangun horizontal dulu, praktik ya. Kenapa kemudian membangun vertikalnya tidak diprioritaskan? Karena itu sudah dianggap selesai ketika periode Mekah. Karena kan Isra dan Mi'raj terjadi sebelum hijrah. Jadi hubungan vertikal sudah sangat terjalin. Cuman ini kan Nabi harus memulai sesuatu yang sifatnya langsung terasa, Pak. Kalau vertikal kan rasanya personal. Karena ini bicaranya bangsa, jadi bukan mengharuskan rakyatnya sholat dulu. Gitu. Karena kalimat harus sholat itu akan muncul manakala sudah aman, sudah sejahtera. Maka ketika orang melaksanakan ibadah sholat tidak usah diinstruksikan pun, ketika sudah aman dan sejahtera, ada himbauan sudah selesai. Kadang-kadang kan kita punya banyak alasan kenapa belum sholat, terjebak dengan pekerjaan ini, pekerjaan itu, rutinitas ini, rutinitas itu. Padahal kalau semuanya sudah disetting dengan baik, disettle dengan baik, itu aktivitas ibadah lebih mudah dilakukan. Maka Nabi memahami psikologi manusia saat itu. Bahwa yang namanya kesadaran beribadah akan muncul kalau semuanya sudah mapan. Makanya mohon maaf misalkan para pelaku kriminal yang lapar dan menciptakan ketidakamanan, rata-rata ya mereka tidak ibadah. Atau ibadahnya ya sangat bermasalah. Karena memang berpengaruh sekali. Tapi kita lah misalkan sekarang hidup aman, hidup sejahtera, kan ibadah itu lebih relatif punya dorongan cukup besar. Atau rata-rata para pensiunan lebih rajin daripada orang yang masih bekerja, itu rata-rata begitulah ya. Rata-rata itu. Bukan berarti semuanya itu. Karena memang kalau sudah aman, sudah nyaman ya apalagi ya udahlah ibadah itu. Nah Nabi ingin membangun psikologi itu Pak. Jadi ini saya perlu tegaskan Pak, Nabi itu membangun agama itu selalu sesuai dengan psikologi kejiwaan manusianya. Jadi kalau ada penerapan syariat itu pasti menyesuaikan dengan perkembangan psikologi Pak. Jadi tidak mungkin Nabi menerapkan suatu aturan yang itu kemudian berdampak pada penolakan psikologi kejiwaannya. Itu mustahil. Karena syariat selalu sesuai dengan perkembangan psikologi manusia. Contohnya gini aja Pak.
Pelarangan khamr itu bertahap. Kenapa? Karena kalau sekaligus diharamkan, itu merusak psikologi kejiwaan manusianya. Dan itu alih-alih ditaati yang ada malah berontak. Maka bertahap itu, proses tahapan itu menjadi sebuah proses yang niscaya dalam penerapan syariat. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan psikologi rakyat atau masyarakat. Makanya Nabi memulai dengan hal-hal yang sifatnya teknis, hal-hal yang sifatnya dirasakan langsung. Karena kalau yang sesuatu yang tidak dirasakan secara langsung, misalkan sholat, apa untungnya sholat itu? Karena memang psikologi manusia akan berbicara apa untungnya, itu wajar Pak. Makanya gini saja Pak, ini mohon maaf, ini diksi Quran, kenapa Al-Quran menggambarkan surga itu, menggambarkan surga, itu tajri min tahtihal anhar, pohon, terus di bawahnya sungai. Kan gitu gambaran surga gitu Pak. Bidadari yang masih gadis, seumur-umur malah gadis, kemudian tidak pernah tua, tidak pernah menua gitu. Kemudian berlian, harta, emas, perak, bantalnya empuk, makanan di mana-mana. Kenapa itu yang digambarkan sebagai surga? Karena secara kejiwaan psikologi orang-orang Mekah sangat mengharapkan itu, Pak. Di mana kota Mekah ada pohon bawahnya air? Pohon aja susah, Pak. Makanya orang Mekah datang ke puncak, kata orang Mekah, ini surga nih. Tajri min tahtihal anhar, pohon bawahnya sungai. Cuman ada di puncak. Jadi jannatul Indonesia ya. Jadi psikologi itu Pak, yang Nabi, karena gini Pak, kalau menggambarkan surga tapi dengan sesuatu yang mereka tidak tahu atau sesuatu yang mereka tidak mau. Misalkan di surga itu ada piring terbang. Kata orang Arab, ngapain piring terbang gitu. Gak ada untungnya gitu. Atau di surga ada temjon. Kata orang, ngapain main temjon gitu. Tapi ketika disebut ada pohon, ada sungai, wah keren tuh karena di Mekah gak ketemu. Maka psikologi ini menyesuaikan, diksi Quran saja menyesuaikan psikologi atau kejiwaan atau kapasitas audiensnya. Yang termasuk juga ketika penerapan syariat, strategi yang dilakukan oleh Nabi itu menyesuaikan dengan psikologi kejiwaan orangnya. Kalau bicara ketuhanan yang Maha Esa itu tetap menjadi pondasi awal, karena di Mekah kan insya'ul akidah itu terus-terusan dilakukan oleh Nabi di Mekahnya. Kemudian sholat sudah dilakukan ketika Isra dan Mi'rajnya. Walaupun puasa belum, haji belum, tapi format penerapan syariat yang bertahap itu kemudian tidak menyalahi atau tidak menyalahi konsepsi ini atau tidak membuat Nabi kemudian tidak memprioritaskan yang syariat yang inti itu enggak. Ini dalam rangka mana yang didahulukan untuk rakyat, mana yang sudah dibuatkan sebagai konsep dasarnya itu sudah diterapkan dengan sangat baik. Konsep dasarnya tauhid, sholat sudah ada. Praktiknya di lapangan tetap Nabi harus memberikan yang sifatnya langsung Pak, kerasa. Karena orang itu membutuhkan apa yang bisa how to get-nya, apa yang bisa dia dapatkan. Kan pengennya kan instan. Sholatnya sudah, tapi kan bicara pahala sholat nanti. Tauhid sudah, tapi kan bicaranya nanti. Nah ini kalau konteksnya bangsa dan negara harus yang sifatnya langsung. Misalkan saya jadi presiden Pak, ketika bicara rakyat, saya tidak akan nyuruh sholat dulu. Saya perbaiki ekonominya, saya perbagus tatanan masyarakatnya, penerapan hukumnya, semua sudah settle, saya ngomong apa aja didengerin Pak. Ketika itu belum tercipta, saya ngomong apa aja nggak didengerin. Itu pimpinan kan gitu. Nah makanya Nabi memulai dari psikologi itu Pak. Bukan berarti Nabi tidak memprioritaskan yang seharusnya, tapi Nabi melihat bahwa masyarakat yang membutuhkan itu dulu. Maka perangkatnya aman. Dengan cara dibangun perjanjian supaya aman. Dibangun perangkat yang lainnya. Perangkat hukumnya, ininya, pelanggaran ada hukum dan segala macamnya dibangun Pak. Yang kedua kesejahteraan. Nabi memotivasi, ayo berbagi. Hubungan harmonis dibangun dengan mu'akhoh, dipersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Itu semuanya dibangun supaya settle dulu sebuah tatanan masyarakat yang islami. Karena kalau itu sudah settle, hal-hal yang sifatnya free fast itu mudah. Seharusnya begitu. Maka Nabi lakukan itu, bukan berarti Nabi menyesuaikan dengan psikologi beliau, tapi menyesuaikan dengan psikologi masyarakatnya. Maka nanti kita akan ketemu masyarakat gini Pak, di kampung tertentu itu susah diajak sholat. Terus kita punya motivasi gini, udah kita kumpulin warganya, kita bagi mereka modal usaha. Gak harus langsung nyuruh sholat Pak. Makanya kenapa mohon maaf, kenapa misionaris berhasil. Karena mereka tidak nyuruh masuk gereja dulu, mereka berbagi dulu gitu. Tebarkan kasih Tuhan dulu. Nanti setelah terjadi sekian bulan, sekian momen,
diajak, nggak bisa nolak Pak. Itu yang terjadi di Cianjur. Jadi itu yang Nabi bangun, bukan Nabi tidak mementingkan tauhid dan sholatnya atau yang lainnya, tapi ini memahami psikologi masyarakatnya. Makanya Quran ketika bicara surga menyesuaikan dengan psikologi umat. Ketika Nabi menerapkan hukum dan syariat menyesuaikan dengan psikologi umat. Itu dalam prosesnya, Pak. Maka seorang dai, seorang ulama atau seorang pimpinan sebelum dia menerapkan suatu keputusan, dia harus memahami psikologi umat. Kalau dia sudah memahami psikologi umat, kejiwaan umat, mental umat, penerapan hukum, penerapan syariat, aturan atau kebijakan pasti relevan. Karena sudah settle psikologinya. Makin berkembang psikologi umat, wah nggak usah lah pakai gini-ginian, langsung sholat aja itu udah bagus. Udah selesai Pak itu. Tapi kan semua orang tidak seperti itu. Ada saja orang-orang yang menuntut apa yang didapat nih. Kalau sudah didapat baru mau ngikutin apa yang disampaikan. Dan saya rasa di negara Indonesia masih banyak yang mendahulukan apa yang didapat, Pak. Jadi mereka berpikirnya kalau saya begini apa keuntungan buat saya. Rata-rata masih banyak. Makanya secara psikologi penerapannya harus menyesuaikan dengan itu. Jadi agama kita itu tidak akan melanggar kejiwaan manusia karena itu akan berontak dan akhirnya tidak akan mau melakukan, makanya menyesuaikan saja. Nah itu agama Pak, jadi manhaj Nabi itu menyesuaikan. Saya ambil satu contoh Pak, satu contoh ini sebagai penutup dari pertanyaan Bapak. Bentuk Ka'bah itu kan kubus Pak, saya pernah sampaikan ini Ka'bah, bentuknya kubus sama sisi ya. Nah ini anggaplah Ka'bah, ini setengah lingkaran, ini namanya apa Pak? Hijr Ismail. Kata Nabi, Pak, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi begini, wahai Aisyah, aku ingin mengembalikan bangunan Ka'bah seperti halnya bangunan Nabi Ibrahim. Bangunan Nabi Ibrahim bagaimana? Sini Pak. Hijri Ismail masuk area Ka'bah. Jadi bentuknya balok. Ini bangunan Nabi Ibrahim. Ka'bah sekarang satu pintu. Nabi Ibrahim dua pintu, timur, barat. Kemudian pintu masuk di zaman Nabi Ibrahim itu rata dengan tanah Pak. Jadi kalau orang mau masuk Ka'bah ya tinggal masuk saja. Kalau Bapak Ibu sekarang mau masuk ke dalam Ka'bah itu harus pakai tangga. Yang sekarang pakai tangga, naik baru masuk. Itu pun hanya orang-orang tertentu, enggak semua orang bisa masuk Pak. Nyium Hajar Aswad susah apalagi masuk dalam Ka'bah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy Pak. Bikin pintu Ka'bah ditinggikan. Kenapa? Supaya orang-orang Quraisy bisa memilih siapa yang boleh masuk ke dalam Ka'bah. Ini sangat primordial Pak ini. Sangat primordial. Ka'bah dengan posisi pintunya lebih tinggi. Itu sangat primordial. Karena mereka tidak menginginkan orang biasa masuk ke dalam Ka'bah. Itu jahiliyah. Kalau Nabi ingin membangun pintu Ka'bah sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim rata dengan tanah. Jadi setiap orang boleh masuk. Ini bangunan Nabi Ibrahim. Kata Nabi begini, Aisyah aku ingin membangun Ka'bah sebagaimana bangunannya Nabi Ibrahim. Kata Aisyah, ya sudah Rasul bangun saja. Itu setelah Futuh Mekah Pak. Sesudah Futuh, artinya Mekah sudah dikuasai Pak. Kata Aisyah, ya sudah lakukan saja Rasul. Kata Nabi Pak, kalaulah bukan karena umatmu baru masuk Islam, pasti saya akan rubah. Cuman karena baru masuk Islam jadinya ditunda. Sampai sekarang ditunda Pak. Enggak ada yang mau berani ngerubah. Khadimul Haramain sekarang enggak ada yang berani ngerubah Pak. Emang ada fatwa dari Imam Malik, tapi ya akhirnya enggak ada yang mau merubah Pak. Jadi Nabi menunda perombakan Ka'bah karena masyarakat Mekah baru masuk. Ini proses syariat Pak. Ada pemahaman terhadap psikologi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa Pak? Silaturahim, silaturahmi. Sebetulnya secara bahasa sama saja Pak. Rohim dan rahmi. Kan diambil dari kalimat rohmah ya. Artinya kasih sayang. Cuman Pak, kalau ingin dibikin beda, kalau rahim itu hubungan yang dibangun antara nasab. Misalkan si A, si B. Si A kakaknya, si B adiknya. Musuhan. Salah satu tetap baik-baikin. Kan ada Pak ya? Ada nggak kakak adik musuhan Pak? Banyak. Nah itu silaturahim. Kenapa? Karena satu rahim. Kalau rohmi ya lebih ke luar nasab. Tapi secara makna sama saja, jadi tidak harus dibedakan silaturahim, silaturahmi sama saja. Yang penting judulnya menyambungkan kasih sayang ketika terjadinya konflik. Gitu. Jadi mau rahmi, mau rahim sama saja. Kalau mau dibedakan ya rohim untuk yang nasab, rohmi di luar nasab. Allahu a'lam bishawab.
Ada lagi Pak. Terima kasih Ustaz. Karena waktu Oh, iya. sudah menunjukkan jam 6.22, 6.30. Lebih bijaksana kalau kita akhiri untuk kesempatan biar lebih penasaran. Insya Allah di bulan depan akan lebih hidup lagi. Satu konsep yang sangat luar biasa telah disampaikan oleh Ustadz Daniel. Konsep bermasyarakat yang sangat luar biasa dibangun oleh Rasulullah di atas akidah dan agama Islam. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita untuk lebih baik dan lebih baik dalam